Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan rezeki kepahaman kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman materi PAI kelas 3. Pelajaran pertama, asiknya belajar surah Al-Alaq. Sekarang aku sudah tahu. Nama surah Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama dan sebagai tanda Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Surah Al-Alaq membawa perintah agar kita membaca. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pelajaran kedua. Ayo mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Dia Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, manusia, dan semua makhluk. Tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur dan berbuat baik. Pelajaran ketiga. Perilaku terpuji adalah kepribadianku. Apa perilaku terpuji itu? Perilaku terpuji adalah sikap baik yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jujur, amanah, sopan, dan suka menolong. Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan akhlak mulia. Kita harus meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perilaku terpuji, kita disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disukai teman. Pelajaran keempat. Aku bangga mampu berpuasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk mulai dari subuh sampai maghrib. Puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi umat Islam. Dengan puasa, kita belajar sabar, jujur, dan menjaga diri dari maksiat. Pelajaran kelima. Aku suka belajar sejarah Islam. Kenapa kita harus belajar sejarah Islam? Sejarah Islam menceritakan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Islam. Islam pertama kali disebarkan di kota Mekah, lalu ke Madinah. Beliau mengajak manusia berbuat baik
jujur, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ke-6, senangnya belajar hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi pedoman hidup kita setelah Al-Quran. Hadis salat berjamaah. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Rawahul Bukhari. Pelajaran ke-7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya sebagai petunjuk hidup manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pelajaran ke-8. Aku senang berkalimah thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan baik yang mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menunjukkan keimanan seorang muslim. Kalimat-kalimat thayyibah. Yang pertama, tasbih. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Yang kedua, tahmid. Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Yang ketiga, takbir. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Pelajaran ke-9. Senangnya sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Pengertian sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu atau sholat wajib. Sholat ini bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. Pelajaran ke-10. Nabi Muhammad SAW Rasulku. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad memiliki akhlak terpuji, jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan kebenaran. Cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Dilakukan selama 3 tahun. Pertama, hanya kepada orang-orang terdekat dan yang bisa dipercaya. Contoh, keluarga, sahabat seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, secara terang-terangan. Dilakukan setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada semua orang
termasuk orang Quraisy. Nabi berdakwah di tempat umum seperti pasar, Masjidil Haram, dan pertemuan suku. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama Al-Quran, yang kedua membelah bulan, yang ketiga air keluar dari jari-jari. Selamat belajar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.